Terima kasih masih bersama kita dalam Cerita Perempuan. Juga terima kasih untuk komentar-komentarnya di Instagram kita. Nih ada beberapa pertanyaan buat Wisnu sama Shiren. Tunggu ya, yang pertama adalah gini nih. Mau tanya gimana ya kalau seorang istri mau merubah suaminya. Sedangkan suaminya tuh lebih pengalaman masalah agama, tahu tentang agama, tapi tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami gitu. Wisnu mungkin bisa bantu kasih Boleh. apa Mungkin gitu. aku ambil dari pengalamanku sendiri mungkin ya. Kalau misal Shiren kan memang dasar agama juga bagus. Karena kan Papa Mark juga banyak memberikan ilmu agama gitu. Tapi di satu sisi memang tadi Oki sudah sampaikan juga kan ada yang namanya masa-masa anak muda kita mungkin belok-belok dikit. Tapi karena dasar agama kuat itu mungkin yang aku perhatikan seperti itu ya. Jadi Ustadz, Papa juga ya, Papa Mark juga memberitahukan aku, guru-guruku juga memberitahukan aku bahwa memang cara yang paling efektif untuk memberitahukan orang lain itu bukan dari perkataan, tapi dari perbuatan kita. Jadi jatuhnya akhlak kita. Jadi kayak misalnya kita menyuruh orang untuk sholat, tapi kita nggak sholat kan itu sama aja bohong. Tapi kita nggak usah bilang dia sholat, kita sholat aja sendiri di depan dia, lama-lama dia akan nyadar. Masya Allah ya, suamiku atau Masya Allah istriku ya, Masya Allah luar biasa sekali. Kok gua nggak sholat, tapi istri saya loh nih yang sholat gitu. Itu salah satunya. Terus kedua memang balik lagi adalah bagaimana ketika sudah mengaji makin baik akhlaknya. Yang sudah mengaji makin parah akhlaknya, jangan kayak gitu. Jadi karena itu akan sadar sendiri nanti. Jadi Ketika kalau misalnya dia nggak mengkaji ya. nafkahi misalnya, karena keseringan kelamaan di masjid misalnya, itu gagal menafkahi. Saran nah dari itu Wisnu salah apa ya satu kira-kira? sebenarnya kalau misal aku balik lagi ketika ngobrol sama teman-teman dan Ustadz juga bilang jangan, kalian itu salah satu kewajiban seorang suami adalah menafkahi keluarga kalian gitu. Itu adalah kewajiban kalian gitu. Dan hak istri ada di situ. Kasihan kalian. Ada haditsnya. Iya, Jadi kalau paham agama justru paham ini, right? harusnya. Tapi kan memang ketika kita paham kita harus amalkan. Nah ini dia nih, ada beberapa yang paham mungkin tapi tidak diamalkan gitu ya. Tapi sama aku juga masih belajar lah intinya. Aku masih belajar, aku juga harus banyak sekali beberapa ilmu yang aku pelajari harus aku amalkan juga. Ada beberapa juga yang belum aku amalkan mungkin gitu. Tapi dia balik gitu adalah bagaimana kita bisa bersikap, akhirnya dicontoh sama istri. Terus mungkin ada satu yang dulu aku suka bikin strategi agar Shiren mulai mau ya maksudnya menjadi lebih baik ya, sama-sama menjadi lebih baik adalah ajak istri ikut kajian, ajak suamimu ikut kajian atau ajak gurunya untuk datang ke rumahmu gitu. Ini ada satu cerita, mohon maaf ini ya, agak lama ya? Agak lama nggak sih? Enggak apa-apa, kita sampai pagi kok. Ini 2 episode kok sambung. Apa-apa. Jadi ada satu cerita, ini istrinya ini istri, suami nggak pernah mau ngaji sama sekali. Tapi istrinya nggak pernah mau nyerah untuk mengajak suami yang ngaji. Tapi nggak pernah mau. Setiap gurunya datang, itu suaminya selalu di dalam kamar. Sampai akhirnya kejadian 2 tahun kemudian, tiba-tiba suaminya keluar, akhirnya ikut ngaji. Istrinya kaget, loh kenapa kok suaminya tiba-tiba mau ngaji? Karena ternyata selama ini dia nggak pernah ngaji 2 tahun ini, tapi di dalam kamar dia diam-diam dengar sedikit demi sedikit. Lama-lama akhirnya dia terhenyuh ya Allah. Ya, Masya Allah itu. Jadi Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada suaminya untuk keluar, akhirnya ngaji, ikut ngaji. Ada paksaan. 2 tahun bayangin loh. Tanpa paksaan. Ini baru seminggu kita udah ngeluh gitu kadang-kadang. 2 tahun bayangin. Ini Masya Allah sekali, istri yang penyabar. Balik lagi ya. harus Sebagai sabar istri yang juga. penyabar gimana tipsnya? Kalau Ini enggak Masya Allah nih, bener. sabar banget. Masya Coba-coba Allah ini luar ada biasa yang nih. nanya loh Shiren. Menghadapi aku yang Mau tanya sama Mbak Shiren tips-tipsnya untuk jadi istri soleha gimana aja sih selain yang udah dijelaskan di Al-Quran. Mungkin pada saat pelaksanaannya beda kali ya gitu. Aku nggak mau bilang aku udah soleha ya, maksudnya aku juga belajar, masih sering banyak banget salahnya gitu. Jadi cuman kalau yang aku hadapin, sebenarnya kalau misal aku ngotot ke diri aku sendiri, aku pengen ini, masih pengen stripping terus-terusan, masih pengen ini. Cuman aku lihat kadang-kadang misalnya contohnya Wisnu bilang, kamu punya anak, kamu punya tanggung jawab perempuan itu bukan cari uang, tapi di rumah ngurus anak dan ngurus suami. Di situ kan kadang-kadang aku bergejolak gitu. Aku datang ke Wisnu bukan dari orang yang tidak bekerja, tapi orang yang bekerja gitu. Tapi aku di sini juga harus paham, aku tuh istri. Istri itu punya kewajiban. Kewajibannya apa? Prioritas keluarga. Jadi mungkin lebih, kalau soleha itu lebih mikir ke kita tuh siapa sih gitu. Kita ini istri tuh harus seperti apa sih? Kita juga nggak bisa ngotot istri tuh harus begini. Tapi di Al-Quran balik lagi ya istri pekerjaannya tuh apa kayak gitu. Tapi ini yang aku salah satu kagum sama istriku ya. Karena apa? Karena di dalam usianya yang relatif masih sangat muda dan dia backgroundnya sebelum nikah sama aku adalah pekerja. Dia sudah menghasilkan ya gitulah ya pokoknya menghasilkan mungkin Kehidupan untuk dirinya ada gitu ya. untuk dirinya sendiri, dia bisa menghidupi dirinya sendiri
Tapi ketika aku masuk, kita mulai sama-sama belajar, dia bisa menerima itu. Itu yang Masya Allah luar biasa. Ini Om, ini salah gimana satu- ngajarinnya sih, Om? Tepuk tangan untuk Shiren dulu ya. Jalan ya. Aku mau nanya ke bapaknya nih. Iya. Aku mau nanya ke papanya Ya, nih. saya Gimana sendiri sih juga membentuk kagum, Shiren terus seperti terang saya ini? kagum gitu ya. Tanpa diajarin sudah sadar, pasti Allah yang memberi hidayah ya. Sebenarnya hidup ini mudah kalau mau menerima takdir. Takdirnya seorang menteri itu kan bukan presiden. Bagaimana kalau menteri itu bicara seolah-olah dia presiden? Kan adu argumentasi dipecat gitu kan. Nah kalau istri berbicara seolah-olah dia suami kan dipecat akhirnya. Dari wanita berbicara seperti laki-laki, ya Allah mau mecat dia. Lu mau jadi laki-laki atau perempuan? Istri demikian. Kalau banyak laki-laki yang meremehkan istrinya, ini suami yang sombong. Ya. Salah satu contoh begini saja. Tadi bicara masalah psikologi. Suatu hari Nabi SAW pulang dari berdakwah kemalaman. Sampai di rumah ketok pintu hanya sekali, tidak dibuka. Sampai menjelang subuh, Nabi SAW mau ambil air sembahyang. Rupanya Aisyah itu sudah ada di juga mau ambil wudhu gitu ya. Begitu dengar ada orang membuka pintunya, dia terkejut kan. Semalam dia tahu suaminya tidak pulang. Siapa Anda? Ya. Nabi yang tidak dibukain pintu itu tidak marah, tidak mendobrak pintunya. Dia mengatakan, aku ya Humairah. Humairah itu artinya wahai kemerah-merahan pipinya ya. Bayangkan udah nggak dibukain pintu, tidur di emper depan rumahnya, teras, dia tidak marah. Nah ini secara psikologi bagaimana dia mentransformasikan kesabaran tadi, keimanan ya, kepada istrinya. Sang istri bukan keluar tolak pinggang, dari mana kamu nggak pulang gitu ya. Jangan-jangan gilir ke sana, tidak. Gemetar Siti Aisyah menanyakan, ya wahai suamiku mengapa? Salah apa saya sehingga kamu tidak pulang? Kamu tidak salah apa-apa, saya ketok pintu sekali, kamu nggak bukain, ya saya gelar sorban, saya tidur di luar. Menangis Siti Aisyah. Menangis siapa kan? Saya takut kamu ngetok pintu, saya nggak dengar, saya tidur di balik pintu. Jadi bayangin Romeo-nya di luar, Ya, Julietnya Julietnya di di dalam. pintu. Ya. So sweet ceritanya. Kisah romantis banget. Oke, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya. Tetap bersama kami dalam Cerita Perempuan sesaat lagi.